Ya puji Tuhan, pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat dukungan doa dan kesungguhan Bapak Ibu Saudara untuk tetap bersama-sama saya memikul tabut Tuhan di tempat ini. Meskipun saya ada di luar kota, tapi Bapak Ibu Saudara tahu bahwa di sini tabut Tuhan dan harus ada imam yang memikulnya. Dan imam-imam itu sesungguhnya adalah semua generasi Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana dalam Kisah Rasul, di sana dikatakan di Yoel 2, ya sama di Kisah Rasul yang Yoel 2, bahwa di akhir zaman Allah akan mencurahkan rohnya atas semua generasi. Yaitu generasi mulai dari teruna, anak muda sampai orang tua. NCC Internasional kemarin di Bali, saya sudah menjelaskan kepada para imam dan para pendeta yang bersama-sama bahwa kegerakan itu harus dibangkitkan dari generasi Lois karena yang di atas ini. Tapi kita tidak hanya memikirkan yang di atas, tapi terus semua generasi itu juga dewasa muda dan pemuda, remaja itu harus bangkit. Nah mereka inilah imam yang diberikan tanggung jawab. Sebagaimana Musa, ya ini Yoel 2, nanti baca aja di rumah ya. Mereka akan dapat mimpi penglihatan nubuat. Ketika Musa harus memikul tanggung jawab yang besar, di situ Tuhan memerintahkan Musa untuk memilih para pemimpin-pemimpin. Dan Tuhan sendiri yang mengambil roh sebagian dari Musa, yaitu roh apa saudara? Roh tanggung jawab itu untuk memikul tabut, ya, tanggung jawab untuk melakukan apa yang Tuhan mau, dan roh itu diberikan kepada semua pemimpin-pemimpin dan mereka memiliki tanggung jawab. Nah ini penting Bapak Ibu Saudara, supaya ada roh kepemilikan di dalam gereja itu ada. Karena gereja itu bukan milik gembala, tapi milik Tuhan Yesus, dipercayakan kepada seorang gembala, dan gembala mempercayakan kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Bagaimana mereka bisa mengerti kepercayaan ini? Maka itu saya menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Allah pada zaman perjanjian lama, pada masa Abraham, Musa, Daud, itu tidak pernah berhenti sampai hari ini. Prinsip-prinsipnya sama. Bahkan ada seorang hamba Tuhan bertanya, Bapak, bukankah tabut itu berbicara perjanjian lama? Betul, tapi tabut itu juga ada di surat Wahyu. Nanti kita akan melihat tabut Tuhan, dan tabut Tuhan masih dipikul sampai hari ini, tapi dengan iman. Kalau di perjanjian lama itu dengan nyata bentuk bangunan semuanya, dengan perbuatan daging, itu pelayanan daging, pelayanan perjanjian lama itu pelayanan daging disertai kemuliaan. Tapi perjanjian baru adalah pelayanan roh, iman. Oleh karena itu saya rindu supaya di tempat ini Bapak Ibu Saudara juga menyadari, ya, khususnya saudara yang bergerak sebagai imam, dan kita semua bersama-sama memikul tabut Tuhan, bersama-sama bertanggung jawab. Supaya di tempat ini tetap terselenggaranya, yaitu pelayanan keimaman, terselenggaranya pelayanan bait Allah, terselenggaranya satu pekerjaan roh Allah yang bekerja untuk daerah ini, untuk kota. Dan itu harus dilakukan bersama-sama. Dan saya berharap juga yang di doa pagi, karena saya tahu Bapak Ibu Saudara, iblis itu kan mencoba membuat segala sesuatu itu bisa sia-sia. Saudara akan dibuat kendor. Ya. Awalnya saya paksa-paksakan, wah bergerak semua. Kemudian mulai saya memberikan kesempatan, mulai kendor lagi. Masa saya harus teriak lagi? Capek deh saudara. Yang rugi saya nanti. Saya minta tolong kalau ada yang dengarkan live streaming, mari kita berusaha. Jangan saudara nganggap ini ke gereja.
Ya, saya melihat animonya sudah mulai kendor. Ya. Kalau saya pecut lagi pasti keluar. Tapi untuk apa dengan cara begitu? Ya saya bersyukurlah ada orang-orang yang mengerti dan saudaralah orang yang mendapat upah yang besar di surga. Hanya beberapa orang tidak apa-apa dah saya pikir. Yang muda-muda saya sudah teriak-teriak. Saudara harus melatih, jangan kalah. Kecuali anak muda yang mungkin tidak nutut ya sekolah atau tidak ngerti saya. Wong cuman seminggu sekali loh, apa yang sulit kok sulit? Apa sulitnya lah? Kalau perlu tutupan sekolahnya itu. Beritahu kepala sekolah. Kalau saya tidak boleh doa pagi, telah tak tutup loh sekolah ini. Gitu. Kenapa sulit? Hati-hati. Nah saya mau bicara tentang hal yang paling penting. Jangan membuat segala sesuatu sia-sia. Jangan membuat sia-sia kepercayaanmu. Saya di Bali saudara itu on fire banget. Saya ketemu orang itu kalau ngomong gak direm sama yang dampingi saya ya saya lupa waktu. Padahal sorenya harus kita pelayanan lagi. Pak ini jam 2 loh Pak. Oh iya. Karena kita mengerti tentang karya Allah ini loh. Dan Tuhan mencari orang-orang yang serius. Yang tidak menganggap semuanya ini sia-sia. Judulnya adalah jangan membuat sia-sia ya, kepercayaanmu. Panjang ya. Jangan membuat sia-sia kepercayaanmu. Nah bagaimana kita membuat sia-sia kepercayaan kita atau apa itu tentang kesia-siaan kepercayaan kita. Kita buka dalam 1 Korintus 15 ayat pertama dulu saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 15. Dan sekarang saudara-saudara aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara harus tahu Injil itu adalah kabar baik. Ya, kabar baik itu berbicara pengampunan, keselamatan, berbicara kelahiran baru, berbicara pembebasan. Dan itu ada di dalam salib Kristus. Ayat 2, oleh Injil itu kamu diselamatkan, katakan amin. Jadi saudara apapun terjadi kita harus berdiri teguh atas Injil itu. Karena Injil itu adalah kabar baik, good news, gospel. Berita dari kabar baik itu datang dari surga. Dari dunia gak bisa kabar baik itu sementara. Ini kekal. Dan Injil itu diberikan kepada kita oleh karena Roh Kudus melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Kita tidak bisa diselamatkan oleh karena perbuatan kita sendiri. Tidak bisa saudara. Tapi oleh Injil itu. Asal, ada kata asal saudara. Kamu teguh berpegang padanya. Kalau saudara tidak berpegang teguh pada Injil, maka itu ada pengajaran sesat, yaitu mereka memberitakan Injil yang lain. Kan saya sudah ajarkan, ada Injil yang lain, ada roh yang lain, dan juga ada Yesus yang lain. Itu hati-hati Bapak Ibu Saudara, palsu. Saudara harus berpegang pada Injil. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, hal yang membuat sia-sia kepercayaan kita itu, yaitu ketika saudara mengabaikan Injil. Membuat Injil itu sia-sia. Saudara sudah tidak masuk percaya lagi tentang salibnya. Salib itu melepaskan kutuk. Salib itu membebaskan saudara dari dosa. Salib itu membuat kita menjadi anak Allah. Janganlah saudara membuat sia-sia Injil. Bagaimana kita membuat sia-sia Injil? Ketika saudara tidak mempercayai lagi Injil itu dan saudara tinggal di dalam Injil itu. Orang-orang yang malas ibadah, doa pagi malas, apalagi Sabtu gini, itu orang yang sudah membuat sia-sia Injil.
Kalau membuat sia-sia Injil, itu sepertinya membuat sia-sia pengorbanan Tuhan dong. Apakah sukarnya saudara pengorbanannya dengan keegoisanmu? Bandingkan pengorbanan Tuhan Yesus dengan hidupmu. Kalau saudara mengerti Injil, tidak ada yang sukar kok saudara. Tapi masalahnya menjadi sia-sia karena saudara lebih mengedepankan keegoisan kita, kepentingan kita. Tidak memikirkan kepentingan bersama. Ini yang menjadi membuat kita sia-sia kepercayaan kita. Karena saudara sudah membuat sia-sia Injil itu. Saudara tidak sadar bahwa saudara sudah diampuni. Kita tidak sadar bahwa kita ini sudah menjadi anak Allah. Bahkan ada orang Kristen tidak sadar bahwa kutuk dalam hidupnya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kalau kutuk sudah ditanggung, kenapa kamu takut dengan hari baik? Kenapa kamu takut dengan adat istiadat dan peraturan nenek moyang? Kenapa kamu masih lakukan? Karena kamu masih hidup dalam kutuk. Orang yang hidup dalam salib Kristus, dia tidak pernah takut dengan kutuk. Dia sudah bebas. Orang mau bilang, Pak, ini hari ini loh Pak, ini penting Pak untuk ini. Halah, sudah selesai di atas kayu salib. Tidak ada itu, sudah selesai. Pak, kalau nikahkan anak, bagusnya hari ini Pak. Halah, tidak ada itu. Tapi kalau kamu percaya, monggo silakan. Tapi aku percaya salib Kristus karena aku tidak mau membuat sia-sia kepercayaanku. Dan iblis hari ini sedang membuat Anda sia-sia. Sampai saudara merasa bahwa, iya percuma ya. Ngapain ya doa pagi ya, capek-capek ya. Iya ya, betul juga ya. Gak usahlah datang ya. Streaming kan bisa, semua bisa. Oh iya ya. Lihat saudara. Makanya dengan adanya fasilitas streaming yang begitu luar biasa yang dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, tapi di balik itu juga melemahkan roh kita. Zaman dulu tidak ada streaming dan orang-orang doa pagi tiap hari saudara dibuka. Saya tiap hari datang doa pagi 4:30 sudah ada di gereja, every day. 13 tahun, 11 tahun. Kalau hari ini kan enak saudara. Nah mari kita jangan membuat sia-sia kepercayaan kita karena iblis itu mulai ngendorkan saudara. Dikendorin terus. Memang caranya setan begitu. Yang kedua, buka 1 Korintus 15 ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dikanugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah apa saudara? Bekerja keras. Bekerja keras ini kerja dunia atau kerja pekerjaan Tuhan? Ya jelas lah, kerja keras di gereja ada saudara. Makanya dengar ya saudara. Jangan tertipu dengan spirit dunia yang lemah miskin. KKR kemarin saya katakan ke teman-teman di Bali. Hati-hati, roh dunia itu menyusupi kita. Itu miskin dan lemah. Membuat kamu down, membuat kamu gak on fire lagi. Tuhan Yesus itu memulai pelayanannya, iblis menyerang dengan roh dunia. Dia tawarkan tentang dunia, dia tawarkan kebutuhan pokok, dia tawarkan ambisi asal kamu menyembah aku. Gampang kok. Roh dunia masuk itu ketika saudara pusat pikiran saudara kepada dunia. Langsung roh miskin, roh yang lemah, ya. Masuk roh yang memperbudak, mengikat, masuk semua. Kalau udah itu masuk saudara, iblis sudah nginjak dalam hatimu, tinggal tunggu waktu. Nanti iblis
akan membuat saudara mulai berubah arah tanpa sadar. Walaupun kita menutup-nutup diri dengan kata Tuhan, aku tetap mengasihimu Tuhan. Meskipun begini aku mengasihimu Tuhan. Meskipun begitu aku mengasihimu Tuhan. Kata Tuhan, aku mencari seorang yang mau berdiri di depanku. Aku mencari seorang yang mau berkorban bagiku. Aku mencari seorang. Ini aku Tuhan, aku mau Tuhan. Bahkan aku rela meninggalkan semuanya. Dan itulah Rasul Petrus berkata, kami telah meninggalkan semuanya. Apa upah kami? Tuhan Yesus berkata, kamu yang 12 ini akan duduk bersama aku dan memerintah bangsa-bangsa. Siap Tuhan. Apa Petrus tidak punya keluarga? Apa Petrus tidak menantikan anaknya? Ditinggal semua saudara. Orang dunia bilang bodoh ini orang. Goblok banget. Ini ajaran sesat. Orang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Apakah mereka goyah? Tidak, saudara. Mereka membawa seisi rumahnya, diselamatkan. Sebaliknya aku telah bekerja keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku melainkan apa? Kasih karunia Allah menyertai aku. Jadi yang kedua, jangan membuat sia-sia dong kasih karunia. Kalau sudah sadar kau dapat kasih karunia, apa sih Pak kasih karunia itu kesempatan yang baru. Anda dulu hina, Anda dulu kotor. Seperti Rasul Paulus, aku gak layak disebut Rasul. Kemudian kasih karunia Tuhan Yesus turun, Anda diangkat dari lumpur dosa. Dicuci dengan darahnya, Anda putih seperti bulu domba. Dan Anda dipersiapkan tanggung jawab untuk melakukan kehendak Allah dalam gerejanya, pekerjaannya. Dan di situ jangan pernah membuat sia-sia kasih karunia. Ketika Anda kendor, itu sudah membuat sia-sia kasih karunia. Saudara, kata kendor itu bukan berarti saudara harus tinggal di gereja terus. Tidak, hatimu tetap tertuju kepada tabut Tuhan di sini. Dan saudara tahu hal-hal mana yang penting. Saudara mengerti, saudara punya beban, saudara memiliki. Kasih karunia membuat kita diberi kesempatan masuk hadirat Allah. Siapa yang boleh masuk hadirat Allah saudara? Hanya orang-orang yang mendapat kasih karunia. Hanya orang-orang yang menerima darah Tuhan Yesus. Ketika orang mengerti kasih karunia, dia mengerti Injil. Injil itu pengorbanan Tuhan Yesus, berita pengorbanan salibnya, pengorbanan Allah Bapa untuk membuat kita dilayakkan. Siapa aku ini Tuhan, sehingga aku boleh masuk hadirat-Mu. Untuk membawa persembahan doa syafaat bagi keselamatan semua orang. Itu kasih karunia. Jangan sia-siakan. Jangan direbut setan. Ya Pak, tapi saya tetap kok Pak, saya tetap Pak di rumah, puji Tuhan. Tapi kamu mikir enggak bahwa gereja itu tabut Tuhan yang harus diangkat sama-sama. Gereja ini ada dijanti oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan taruh gereja ini di sini. Kalau kita ditaruh di Gunung Bromo, kita akan bersama-sama. Orang-orang di sana akan bersama saya mikul tabut di Gunung Bromo. Tuhan punya orang-orang yang mikul tabut saudara. Orang tidak mau silakan. Tidak apa-apa. Kalau cuma mikir alah Pak ke gereja ya gini-gini. Kamu tidak ngerti kasih karunia. Harusnya kamu mati nak. Kamu udah mati nak. Harusnya kamu gak pantas hidup nak. Jadi hidupmu bukan milikmu lagi. Hidupmu milik Tuhan Yesus nak. Kalau kamu bisa kerja, kalau kamu bisa menikah, itu semua karena anugerah yang datang dari surga. Harusnya kita membiara, harusnya kita tidak lakukan apa-apa. Itu kebenarannya. Kalau saudara dimiliki orang, karena saudara mungkin ginjalnya sudah rusak, dan ada donatur yang memberikan, hidupmu bukan milikmu loh saudara. Milik orang yang ngasih ginjal loh. Terus mau mikir apa? Kalau sudah gitu mikir apa? Loh kalau ginjalmu udah mati, tapi ada orang yang kasih ginjal, terus kamu mau mikir apa lagi? Masih mikir senang-senang. Orang yang tahu kasih karunia dia bilang begini sama orang kasih ginjal.
Aku beri hidupku kepadamu. Perintahkan aku apa? Tinggalkan keluargamu. Keluarga ditinggal. Gak bisa saudara berkata, loh tapi kan saya mesti punya anak. Loh kalau kamu ginjalmu mati, kamu koma di rumah sakit ICU, dikubur, kamu ngurusi anak enggak? Masih bersama saya enggak ini? Ngurusi anak enggak? Loh kamu tuh mati, tapi hidup. Loh kok mikir anak? Ya mikir aku toh. Kasih karunia saudara. Kalau kita masih sama Tuhan Yesus disuruh, silakan atur keluargamu. Bawa keluargamu kepadaku. Jangan bawa kepada dunia. Itu menyakitkan orang yang menebus. Tapi masalahnya ya manusia itu keterlaluan saudara. Manusia itu bobrok sekali, mentalnya bobrok. Sedikit orang yang tahu balas budi. Karena Budi sudah pulang ke Sulawesi. Jadi mau balas budi kejauhan. Masih sama saya enggak ini? Yang di streaming ngerti enggak lu? Gak ada alasan saya bilang, mati kamu sudah. Mau saya bunuh dulu supaya saudara tahu. Kalau kamu enggak mengerti apa-apa tentang kematian. Lu kok masih mikir dunyo itu loh ya opo tuh. Coba tolong ayatnya Krishna ada itu. Kamu sudah mati. Dahulu kita sudah mati. Sebetulnya kita mati. Saya kalau udah ditekan sama setan hal-hal duniawi, mulai lemah roh saya. Mulai khawatir. Senjata saya bilang gini, aku mati. Aku mati. Kalau aku mati, aku enggak ketemu istriku. Enggak ketemu anak. Ya udah, enggak urusan. Pekerjaanku enggak ngurus. Tapi aku hidup. Rasul Paulus berkata, bukan lagi aku yang hidup. Kamu dahulu sudah mati. Udah mati. Loh kok hari ini gimana sih saudara? Udah mati. Kok sulit sekali gitu loh. Ibadah sulit, pelayanan sulit. Dibunuh sundu dulu saudara nanti. Baru nanti tahu kalau saudara, aduh orang-orang yang mati, naik ke surga, masih belum apa-apa. Mimpi kira-kira lah. Ruwedek tuh saudara, waduh belum saya melakukan apa-apa. Begitu saudara bangun, mimpi. Coba toh saudara, bayangin toh. Ada kesaksian kok saudara. Ketika mereka mati, mereka dibawa naik, ditunjukkan neraka. Di situ mereka bilang, aku belum lakukan apa-apa, izinkan aku kembali. Tuhan izin kembali. Kalau sudah tahu gitu ngapain hidupnya? Dikasih sama Tuhan. Apa saudara mau koma dulu seperti itu? Baru saudara tahu. Kalau saudara masih bisa berjualan, masih bisa bisnis, masih bisa melakukan dunia, itu anugerah. Tapi sebetulnya itu tidak boleh. Hanya orang yang ditebus Tuhan tidak boleh melakukan apapun karena Anda mati. Wah saudara, karena itu kebenaran. Kebenaran yang otentik, yang benar-benar ya ini. Mau alasan apa lah, mau ngomong apa? Sanggah pernyataan saya ini. Gak ada satupun profesor doktor teologi bisa mengatakan salah, tidak. Walaupun itu diberi kesempatan buat saudara, untuk saudara berkaryalah. Tapi ingat kamu udah mati sebetulnya. Berkaryalah untuk Tuhan. Udah kerja, gak pernah ingat ibadah, ingat doa, ingat apapun. Keterlaluan saudara. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, tak balik saudara, kepalamu di pantat, pantatmu di kepala. Sungguh keterlaluan. Itu yang doa pagi kasih tahu. Pak Suwandi kasih tahu ya Bu. Semua
kasih tahu. Mati kamu sudah. Katakan amin. Kalau saudara enggak ngerti Injil, enggak kasih karunia, enggak apa-apa. Kayak saya dulu enggak apa-apa, enggak ngerti. Enggak mau saya doa pagi. Minggu aja enggak datang kok saudara-saudara. Lebih baik saya ke Jatim Park kok sama anak-anak. Bebas toh. Tapi ketika saya tahu Injil, saya tahu kasih karunia. Kasih tahu semua ya saudara. Saya minta tolong ya Pak Hendi semua. Saya minta satu depan. Kalau enggak datang lihat saudara. Saya tidak mau ada alasan. Kecuali Anda di luar kota ngomong sama saya ada hal pekerjaan. Kalau enggak, hanya karena malasmu. Hanya karena motomu abot. Kasih tahu saudara. Mau saya doakan apa? Udah. Mau saya doakan apa? Enggak saya ajak gelut. Saya kasih tahu. Mau saya doakan apa? Koma. Ngerasakan ICU. Mau saya doakan apa? Kasih tahu. Keterlaluan saudara. Ngerti katakan amin. Jangan membuat kasih karunia itu sia-sia. Kamu mati. Mau alasan apa? Orang kalau alasan kerjaan, alasan mati kamu sudah. Hal yang penting lakukan. Tidak apa-apa kok. Tapi hatimu tahu. Semua kasih karunia. Tapi jangan kebacut. Saya kasih tahu. Anda punya otoritas untuk nolak. Lakukan saya bilang. Punya otoritas gak dipakai. Goblok saudara. Ngerti? Hal yang ketiga. Sia-sialah kuasa kebangkitan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 54. Pak Hendra itu di mana? Australia. Kok enggak doa pagi? Ya saudara kan bukan begitu toh maksudnya. Kalau saya itu marah itu, saya tahu kok mana orang-orang yang betul-betul lah. Masuk Pak Hendra dari Australia datang sini yang kebacut ya saya saudara. Tapi pasti mengikuti streaming. Pasti toh saudara. Walaupun beda 4 jam waktunya. Gitu loh. Ngono-ngono ning aja ngono loh saudara. Ngerti? Pak Subari itu ada di Purwodadi. Ya. Purwosari. Ya enggak mungkin toh doa pagi kasihan silakan. Tapi yang masih kendal payak ngono ke sini tak suwing tenang lah saudara. Apa yang sulit? Gitu loh, minta doa apa? Ya, besok minggu saya akan bongkar ini loh saudara ya. Minta maaf kalau saya akan emosi lagi loh ya. Jadi siaplah minum obat, jangan minum obat, makan yang banyak, kenyangin dulu daripada redek. Ada orang pamit dengan saya karena jantungnya tidak kuat karena suara saya keras. Lu sungguh. Dan saya berkata minta maaf saya harus lakukan apa yang Tuhan mau. Saya nggak bisa ngurangi. Ya doakan supaya saya tidak emosi besok minggu ya. Tapi saya akan ngomong sebab kan ini belum tentu dia dengerin. Nanti yang datang itu saya mau tantang mereka. Minta doa apa saya. Kamu udah mati kok kemelelet ini. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah. Oh sorry. Kita buka dulu dalam 1 Korintus 15 ayat 17 dulu. 17 aja dulu supaya saudara mengerti. Saya agak molor dikit ya, ada molor dikit. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Begitu loh saudara, betul? Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah kita bisa membuat kebangkitan Tuhan dalam diri kita itu sia-sia. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau Kristus tidak bangkit gitu saudara. Jadi percumalah percaya Tuhan Yesus. Ya.
Tetapi yang benar ialah, ayat 20 ini loh, yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan saya tambahi, kuasa kebangkitannya ada di dalam hidupmu. Jangan buat sia-sia itu. Nanti saya jelaskan kuasa kebangkitan itu apa. Mati untuk Tuhan saya siap kok. Kok ngomong dunyo, kerjaan. Gila Pak Saudara. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dia bangkit. Kalau Tuhan Yesus gak bangkit, pindah agama saudara saya, gak usah, percuma. Tapi dia bangkit loh. Dan kuasa kebangkitan itu di dalam kita. 21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa membuat kuasa kebangkitannya sia-sia? Saudara harus mengerti kuasa kebangkitan itu di dalamnya mengandung apa? Tolong buka ayat 54. Baru kita baca yang 54 ini. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan tidak dapat binasa itu karena kuasa kebangkitan. Dan yang dapat mati ini mengenakan tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Saudara, yang dapat mati, yang sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Gimana mengenakan yang tidak dapat binasa? Orang dunia bisa? Tidak bisa. Mereka tidak percaya Tuhan Yesus yang bangkit. Mereka hanya percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi. Allah tidak pernah bangkit. Yang turun ke dunia itu putranya. Putranya turun ke dunia, dia firman Allah, dia anak Allah, dia bagian dari Allah, setara dengan Allah. Dia bangkit supaya kita bisa mengenakan kuasa yang tidak mati itu. Karena ada kuasa yang tidak mati, maka rohmu on fire, gak bisa kendor. Oleh persoalan apapun, kita tidak bisa kendor. Asal kamu beriman bahwa kuasa kebangkitannya ada di dalam dirimu. Dan saudara tidak membuat sia-sia. Bagaimana saudara membuat sia-sia? Ketika engkau kalah dengan dunia. Ketika engkau kalah dengan persoalan. Ketika engkau kalah dan menyerah dengan semua yang ada di dunia. Kamu tidak ibadah, kamu mundur pelayanan, kamu mulai kecewa, kamu mulai marah, kamu kalah dan kamu membuat sia-sia kebangkitan Tuhan Yesus. Percuma Tuhan Yesus ada dalam dirimu. Dan maut telah ditelan dalam kemenangan. Saudara, meskipun tubuh kita bisa mati saudara, tapi kemenangan tetap ada pada kita. Kita tidak akan pernah mati. Roh kita tidak pernah mati. Sakit penyakit tidak bisa membuat kita mati. Walaupun secara fisik kita dikubur, tapi sesungguhnya tubuh rohani kita tetap naik bersama Tuhan Yesus. Karena ada kebangkitan. Imani, hidupi. Bagaimana saudara yakin kau bangkit kalau hari ini kau kalah? Bernubuatlah bagi dirimu. Saya jelaskan ke teman-teman di Bali. Bernubuatlah bagi dirimu. Bangkitkan dirimu. Dengan ikrar. Aku tidak pernah kalah dengan dunia. Aku tidak pernah kalah. Aku tidak pernah mundur. Ingat sekali lagi saudara punya tanggung jawab untuk keluarga. Tapi Tuhan kasih waktu saudara, kerja 8 jam cukup. Selebihnya ambil orang lain. Kita tidak cari kaya. Kita tidak cari apa-apa. Yang kita cari kerajaan Allah. Kerja, orang harus kerja. Jangan ditipu setan saudara. Ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? 56. Sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Saudara tahu orang-orang yang kalah dengan dunia, orang-orang yang kalah, mundur semuanya dari ibadah pelayanan, itu orang yang tidak sadar dosanya sudah diampuni. Dan mereka juga orang-orang yang masih berdosa. Tanda dosa Anda sudah diampuni
Kamu punya kuasa, power. Kamu menang, saudara. Yang terakhir, jangan membuat sia-sia kepercayaan saudara itu apa? Tentang hal pekerjaan Tuhan. Buka di ayat 58 bawahnya. Saya berharap saudara menangkap walaupun sangat singkat cepat. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah. Giatlah selalu dalam apa? Pekerjaan Tuhan. Oh, kalau orang yang edan kerja. Kalau kerja giat sekali, saudara. Jam 3 pagi bangun, kerja sampai jauh malam. Wah, semangat. Celana gak pernah diganti. Kaos gak pernah ganti. Jaga toko terus. Matahari terbenam, dia justru terbit. Kaosnya itu loh gak pernah diganti. Lihat saudara. Tapi ketika diajak doa pagi. Ketika diajak ibadah 2 jam aja, tutupan tokomu 2 jam. Sayang Pak. Tahu saudara, ini bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen model begini saudara, ya dia membuat sia-sia semua pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu ada loh saudara. Saya kasih tahu ya Bapak Ibu Saudara. Orang yang menghidupi pekerjaan Tuhan, dia adalah orang yang paling beruntung sebagai orang Kristen. Meskipun dia mendapat sedikit yang di dunia, tapi dia mendapat upah yang jauh lebih besar dari orang-orang yang tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Di mana pekerjaan Tuhan? Di gereja. Silakan orang Kristen mau jadi politikus lah, mau jadi tentara, monggo silakan, timbang sendiri. Bagaimana ibadahmu? Maria memilih yang terbaik bagi dirinya karena tidak bisa diambil oleh seorang pun. Saudara harus tahu yang terbaik dalam diri saudara. Saya tahu saudara rahasia ini, pekerjaan Tuhan. Dengan waktu yang kami sesuaikan semuanya mengarah ke pekerjaan Tuhan. Pekerjaan itu bukan sekedar hanya berbicara keuangan saja, tapi kehadiran kita bersama-sama mendukung pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, Tuhan. Renang itu gak bersekutu dengan Tuhan, Bu. Nge-gym itu tidak persekutuan dengan Tuhan. Di sini doa malam kamu nge-gym. Oh, saya juga bersekutu Pak dengan Tuhan Pak. And 1, and 2. Di sini nyembah kamu wantu ketekek kowe mate sampean. Mau diar. Tahu? Kemis di sini kamu ngafe malan. Makanya saya kan kagum sama anak-anak muda yang Sabtu-Sabtu ini mau di sini. Saya tahu. Tapi ingat ini loh tidak sia-sia. Saya ke Bali sia-sia? Tidak pernah. Asal saya punya iman. Tanpa iman sia-sia saudara. Jadi jangan membuat pekerjaan Tuhan menjadi sia-sia dalam dirimu. Kapan Pak? Ketika kamu mulai goyah. Ketika kamu mulai ditipu sama temanmu. Makanya saya akan bilang nih di hari akhir nih. Ayolah orang benar. Jangan kumpul dengan orang baik. Saya katakan. Kumpullah dengan orang benar. Boleh Anda bisnis kulaan sama orang baik. Banyak orang baik. Itu harus kita kumpuli juga untuk bisnis. Karena kalau enggak dia tipu kita. Betul. Tapi kamu bergaulah dengan orang benar. Kalau kamu kumpul dengan orang benar. Rohmu on fire. Makanya saya kumpul kemarin 4 hari dengan orang benar saudara. Itu kalau ngomong enggak ada batasnya. Nyambung. Kita punya visi yang besar. Walaupun kita sepertinya lumpuh enggak bisa lakukan. Tapi kami bicara, saya ajak makan pagi. Bersama-sama 2 orang nanti September datang. Tato dari sini sampai sini. Dia seorang artis. Paling Mas Cahyo juga tahu kok dia artisnya. Joe Tirta. Itu sama-sama itu artis tuh. Orang Manado itu. Istrinya juga kesaksiannya bagus.
Terakhir waktu Pak Jokowi periode kedua itu dia manggung bersama juga Slang juga. Dia rocker dia. Tapi Tuhan jamah hati Bapak. Ketemu saya pertama Natal, kedua kemarin itu momennya dengan istrinya. Langsung saudara mereka connect. Berjam-jam ngomong kami. Makan pagi jam 8 sampai setengah 11 saya di ruangan makan pagi. Beri hidup. Nanti datang September saya bilang kamu datang. Anak-anaknya. Apalagi anak yang paling kecil, anak mujizat itu harusnya sudah harus dikorbankan. Biar nanti dia saksi. Anaknya ini kalau doa saudara disebut satu-satu. Masih kecil saudara. Satu-satu disebut. Waduh. Karena mereka sadar saudara. Ini tato full saudara. Saya bilang Joe, kamu dipakai Tuhan. Dengan masa kelam hidupmu itu justru kamu membawa orang-orang kelam akan datang kepada Tuhan. Kalau saya bersih, masa tak tatoi? Tertawa saudara. Sulit saya datang ke orang kelam karena saya putih bersih. Kamu tidak mudah. Makanya saya serahkan bangun kegerakan NCC Internasional untuk Unike. Siap Bapak. 2 orang ini saudara, saya menemukan orang yang mau mati sama Tuhan. Dia ngerawat orang-orang terbuang, bayi-bayi. Aku enggak punya orang seperti kamu. Kalau kamu di Malang, pegang rumah singgahku. Di Bali dia saudara, sambil dia jual kopi. Anak 4 tuh saudara. Karena mereka tidak mau membuat sia-sia pekerjaan Tuhan. Setiap yang kita lakukan termasuk doa pagi ini pekerjaan Tuhan. Ngangkat tabut. Apakah sia-sia? Tidak. Upahmu dan mahkota akan diberikan. Jadi kalau ada jemaat yang meremehkan semuanya, mereka termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan Injil, menyia-nyiakan kasih karunia, menyia-nyiakan kuasa kebangkitan, menyia-nyiakan pekerjaan Tuhan. Kalah mereka dengan dunia, kalah. Kemenangan tidak pernah mereka alami dengan dunia. Sedangkan mereka yang sudah tahu mati, istrinya mati, udah melayang sudah naik. Waktu pengajaran, waktu saya ngajar hari Kamis pagi itu, kita kumpul jam 9, dia ngelihat gini, waktu ngajar loh saya sudah ngajar, penglihatan keluar langsung. Dia bilang waktu makan pagi, Pak Febi kemarin saya pikir mimpi, tidak Pak, waktu Bapak ngajar, saya bisa melihat Pak, kita ada di pantai, ada Pak Febi, ada saya, suami dan hamba-hamba Tuhan, kita sedang membuat satu KKR. Pekerjaan Tuhan yang besar. Sampai saya merinding Pak. Oh iya. Puji Tuhan. Pegang hidupi penglihatan itu. Dan itu akan terjadi. Semua bagi kemuliaan Allah. God bless you.